Informasi lainnya pemirsa, KPK tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan dan 3 diantaranya ditahan. Keempat tersangka membantu pihak swasta, Dion Renata memenangkan proyek pembangunan jalur kereta api dengan imbalan yang diterima 100 juta hingga 670 juta rupiah. Yang dilakukan oleh tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari OTT atau pemberian suap oleh Saudara Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu Saudara Bernard Hasibuan selaku PPK bersama-sama dengan Saudara Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan saya dengar semua daerah jalan aman, lancar, baiklah itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan cuma yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan ratusan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah menggeruduk Mapolda Jawa Tengah berdemo terkait dengan kasus penembakan 3 pelajar SMK oleh oknum polisi. Selain berorasi, mereka juga menggelar teatrikal kejadian penembakan dan menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR yang ditembak R, oknum polisi narkoba Polrestabes Semarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda Jawa Tengah siang hingga malam hari. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa 3 rekan mereka. Tak hanya GR, 2 pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah oknum polisi terhadap 3 pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan penyinggulan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa. Bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa?
Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para peserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh oknum polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. PDI Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah. PDIP menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Pada sidang lanjutan dugaan korupsi tata niaga timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Di antaranya Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim, 5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin, sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia terjangkit wabah judi online. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan judi online tidak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli.
Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat 16 Desember 2024 mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi yang akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi KPU Jakarta saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Elsie Keshi di gedung KPU Jakarta. Selamat siang Elsie, terkait dengan potensi Pilkada Jakarta 2 putaran, seperti apa tanggapan KPU Jakarta? Silakan Elsie. Ya, Nata dan juga pemirsa, pasca pemilihan suara dalam Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung pada 27 November 2024 yang lalu, hingga saat ini pihak dari KPUD DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi suara. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, rekapitulasi suara saat ini sedang berlangsung pada tingkat kecamatan. Nantinya setelah rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan selesai, akan naik ke tingkat kota. Setelah kota, baru data akan diterima oleh KPUD DKI Jakarta pada tingkat provinsi. Rencananya pihak dari KPUD DKI Jakarta akan mengumumkan hasil real count selambat-lambatnya pada 16 Desember 2024 mendatang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan berdasarkan konferensi pers dari pihak KPUD DKI Jakarta kemarin sore, kami mendapat informasi bahwa KPUD DKI Jakarta memang belum merilis hasil real count. Hal ini menanggapi deklarasi dari pihak 02 maupun 03 yang sudah berbicara mengenai persentase dari Pilkada 2024. Memang pihak dari KPUD DKI Jakarta telah menyatakan bahwa hasil dari C1 sudah diterima oleh KPUD DKI Jakarta menyentuh 99%, artinya sudah hampir 100% data sudah diterima, tetapi memang mereka memutuskan untuk tidak merilis grafik maupun persentase dari masing-masing calon. Hal ini untuk menghindari perdebatan dan juga nantinya hasil resmi baru akan diumumkan pada 16 Desember 2024 mendatang. Kami pastinya masih akan memantau dan juga akan mengabarkan kembali kepada Anda, Nata, terkait dengan seperti apa situasi dan juga rekapitulasi suara yang masih berlangsung di KPUD DKI Jakarta. Nata. Baik, terima kasih Elsie Keshi atas laporan Anda langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta dan rekapitulasi dilakukan sampai 16 Desember. KPU pun saat ini belum bisa menetapkan apakah Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers membahas perkembangan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 Kamis kemarin. Wahyu Dimata, Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan, saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta yang dimulai dari tingkat kecamatan terlebih dahulu. KPU DKI Jakarta menyatakan rekapitulasi paling lambat dilakukan sampai 16 Desember. Sementara untuk keputusan 1 atau 2 putaran di Pilkada Jakarta, KPU DKI Jakarta mengaku belum dapat memutuskan sampai hasil real count ditetapkan nanti. Harap bersabar ya, kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Di tingkat batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Leman Anyus melaporkan. Pada pemilihan kepala daerah 2024, Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%.
Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang Pilkada adalah pasangan Cagup dan Cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2 diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 dalam 1 putaran. Sementara tim pemenangan RK Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dalam 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengklaim berdasarkan data dokumen C, hasil KPUD Jakarta dan perhitungan internal, pihaknya telah berhasil meraih lebih dari 50% plus 1 suara. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam 1. Namun Pram menyatakan tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan KPUD Jakarta. Sementara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tim pemenangan RK Suswono bahkan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah jika melaporkan adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan suara Pilkada Jakarta. Hal ini dilakukan setelah tim pemenangan RK Suswono mengklaim telah menemukan adanya dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako jelang pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Sangat jelas dari kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yakin Pilkada Jakarta akan dilakukan 2 putaran. Penghitungan internal, tim pemenangan pasangan Ridho mendapati bahwa perolehan suara paslon nomor urut 3 Pramono Rano hanya mencapai 49,28%, sementara pasangan Ridho berhasil mendapatkan 40,17 suara. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Ridho, Pak Anies Patria sudah mengumumkan bahwa menurut hitungan
internal yang dihitung, itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. PKS harus gigit jari usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul untuk Pilkada Kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra akan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota belimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditujukan sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Kota Depok. Pasangan nomor urut 2 Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul dari pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Foxpol, pasangan Supian Chandra meraih 53,19%, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar 46,81%. Keunggulan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di Kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya, sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di Pilkada 2017 menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibie, juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiqo Ilham hanya memperoleh 20,07% suara, jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16% suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka Ahmad Heriawan sebagai gubernur. Menanggapi fenomena ini, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut kekalahan tersebut merupakan hal biasa. Pihaknya juga mengaku akan melakukan evaluasi internal khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arif Nurul Imam menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir 2 dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim iNews melaporkan. Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Joanda istri mendiang dari Beni Laos pimpin hasil perolehan suara hitung cepat Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir lembaga survei indikator, Shirley Sarbin unggul 50,73%. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Joanda dan Sarbin Sehe sementara unggul dalam perolehan suara Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir quick count indikator politik, dengan suara masuk 100%, Shirley Sarbin mendapatkan suara 50,73%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1 Hussein Altinsyah Asrul Rashid Ihsan yang mendapat suara 25,32% dengan margin of error kurang lebih 1-2%. Dari hasil hitung cepat tersebut, terlihat jarak yang cukup jauh antara pasangan Shirley Joanda Sarbin Sehe dan pasangan Hussein Alting Asrul Rashid. Sementara dua pasangan lain yakni Kasuba Basri memperoleh 12,55%, sedangkan Aliong Mus Sahril Tahir mendapat 11,40%. Data survei tersebut diambil dari 238 TPS di Maluku Utara. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang.
KPU sebelumnya menetapkan Shirley Coanda sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan mendiang suaminya Benny Laos pada 23 Oktober 2024. Mendiang Benny Laos meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya terbakar di Pelabuhan Bobong, Taliabu 12 Oktober lalu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar Ainews melaporkan. Selebritas lain yang juga turut meramaikan Pilkada 2024 tak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahnas Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim Ayus melaporkan. Sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti pada Pilkada Sulawesi Utara, paslon nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika.
Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling bersama sang istri mendatangi TPS 2 Kelurahan Saryo Tumpaan, Manado untuk menyalurkan hak pilihnya. Julius mengaku deg-degan usai melakukan pencoblosan. Pasalnya ini merupakan kali pertama memilih dalam pilkada setelah pensiun dari TNI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, mendeklarasikan kemenangannya setelah unggul atas dua rivalnya di Pilkada Sulawesi Utara 2024. Berdasarkan data masuk 100% hasil quick count Carta Politika, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, menempati posisi pertama dengan perolehan suara 36,51%, diikuti paslon nomor urut 2 Eli Hani 31,94% dan paslon nomor urut 3 Stephen Alfred 31,55%. Hati-hati para koruptor. Hati-hati kalian yang pernah menyusahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa hadir. Mari kita bergandengan tangan, ya, bersama-sama. Siapapun yang tidak memilih saya, kami berdua ini tidak apa-apa. Kita akan gandeng juga. Karena mereka juga masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun hasil hitung cepat sudah selesai, namun pasangan YSK Victory tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pilkada secara manual yang akan disahkan KPU Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di beberapa daerah. Di pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman berhasil unggul jauh. Dari perhitungan cepat oleh tim pemenangan Muhyiddin Hasnuryadi mengantongi perolehan suara 83,62%, sedangkan pasangannya atau pesaingnya yakni Acil Odah Rozani hanya memperoleh 16,38%. Tabulasi hasil hitung cepat itu didapatkan dari 70% data C1 yang ada di sebanyak 4.841 TPS dari total keseluruhan 7.455 TPS di seluruh Kalsel. Dari tabulasi yang kami bikin sendiri, ini hampir 788.982 dan sedangkan nomor 2 itu 219.752. Kalau persentasenya 83,21%, sama dengan 16,79%. Sementara untuk pemilihan Kepala Daerah Cilegon 2024, pasangan Robin Sar dan Fajar Hadi Prabowo mendeklarasikan kemenangannya di Asa Sport Center, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan data hitung cepat indikator politik, calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 1 yang didukung Partai Perindo, Robin Sar Fajar unggul 51,36%. Sedangkan dua pesaingnya Heldi Alawi mendapatkan 27,40% dan Isri Uyun 21,23%. Meski demikian, pihak Robin Sar Fajar mengaku akan tetap menghormati proses yang ada terkait dengan penghitungan yang sah dari KPU. Tentunya ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar, insya Allah dengan niat tulus, niat untuk mengabdi, niat untuk bekerja di masyarakat, semoga Allah SWT memberikan kemudahan di sini. Kami tidak ada niat egosentris, semua yang baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami perbaiki, semuanya semata-mata dalam rangka kemakmuran kesejahteraan masyarakat Cilegon. Tim Partai Koalisi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibandingkan dua paslon lainnya pada Kabupaten Pilkada Kabupaten Mimika.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi bersama tim Partai Koalisi mengumumkan hasil perhitungan internal sementara pada Pilkada Mimika tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung tim Koalisi MP3, Maximus Tipagau menyampaikan keunggulannya sementara di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Distrik Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, dan Distrik Tembagapura. Maximus yang juga Ketua DPD Partai Perindo Mimika menyampaikan apresiasi dan menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penghitungan suara berlangsung. Dengan kemenangan beberapa distrik sementara ini kami optimis akan menjadi Bupati Mimika penuh. Sementara ini kita himbau kepada seluruh relawan kami, kita mendukung proses perhitungan waktu. Optimis maju sebagai calon bupati, Maximus Tipagau didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mendapat dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, para petani yang dikategorikan miskin di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan pupuk jenis urea sebesar 10 ton per bulannya. Program ini bagian dari visi ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Solidaritas Nasional bersama dengan salah satu produsen pupuk jenis urea akan mendistribusikan puluhan ton pupuk gratis setiap bulan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain membantu petani Indonesia, kerjasama ini guna mendukung program Presiden Prabowo di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan. Gerakan Solidaritas Nasional akan bekerja sama dengan perangkat desa dalam mendata petani yang berhak mendapatkan pupuk gratis tersebut. Dan pupuk jenis pupuk yang dibutuhkan itu pupuk seperti ini. Nah, ini ada gratis. Gratis sebulan 70 juta coba. Ini kalau nggak ada batasnya kan kami GSN bisa membantu setiap desa setiap bulan 70 juta. Akan kami berikan dulu pada petani miskin. Jadi ini karena kenapa dibutuhkan? Karena ini pupuk pertumbuhan. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu butuh nitrea. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Harman. Pemirsa, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru mulai tahun 2025 pada perayaan Puncak Hari Guru tahun 2024. Prabowo pun sempat terisak saat mengucapkan terima kasih kepada para guru. Presiden Prabowo menangis di Puncak Hari Guru Nasional 2024 saat berpidato di hadapan para guru di Velodrome, Jakarta, Kamis. Prabowo tiba-tiba berhenti berbicara dan menangis lalu mengambil tisu. Para guru yang hadir seketika bergemuruh saat Prabowo terisak. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Diketahui Prabowo baru saja mengumumkan terkait kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan giri non-ASN di 2025. Prabowo menyatakan telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga 16,7 triliun rupiah di tahun 2025 hingga total anggaran guru mencapai 81,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%
pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat, sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini pun belum merespons mengenai rencana penundaan kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana minggu lalu, Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Kemudian saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani kembali bungkam. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah naik menjadi 8.560,35 triliun rupiah per akhir Oktober tahun 2024. Posisi utang pemerintah tersebut naik sebesar 86,45 triliun rupiah atau meningkat 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan APBN kita, Kementerian Keuangan edisi November 2024, secara nominal posisi utang pemerintah tercatat naik menjadi 8.560,35 triliun rupiah per akhir Oktober 2024. Di mana posisi utang pemerintah tersebut naik sebesar 86,45 triliun rupiah atau meningkat 1,02% dibandingkan posisi utang pada akhir September 2024 yang sebesar 8.473,90 triliun rupiah. Sementara itu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 38,66%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,55%. Kementerian Keuangan menyatakan rasio utang yang tercatat per akhir Oktober 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB. Dalam catatan secara rinci, utang pemerintah tersebut terdapat kontribusi 11,79% dari utang pinjaman pemerintah, di mana hingga akhir Oktober 2024 yang sebesar 1.009,66 triliun rupiah. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori, yakni pinjaman dalam negeri sebanyak 42,25 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 967,41 triliun rupiah. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar 263,33 triliun rupiah, pinjaman multilateral 571,47 triliun rupiah, dan pinjaman komersial bank sebesar 132,61 triliun rupiah. Pemerintah sendiri mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda menjelang jam istirahat perkantoran. Mari kita update bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kendaraan di sekitaran kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk siang ini kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada sekitaran kawasan ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong ataupun sebaliknya,
Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan yang melintas pada sekitaran kawasan ini masih ditempuh dengan kecepatan normal sekitar 45 km per jamnya. Dihimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada sekitaran kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Kondisi arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun Cikampek saat ini terlihat dalam keadaan relatif lancar. Belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, begitupun untuk arah Karawang yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan besar yang melintas pada sekitaran kawasan ini. Dan terakhir kita akan menuju ke kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke Madaan terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dari arah sebaliknya, hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara, khususnya sepeda motor, yang sudah berhenti di belakang garis stop. Dan juga pemirsa, perlu kami informasikan agar selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco, khususnya bagi para pengendara sepeda motor, mengingat cuaca yang tidak menentu. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami bagikan langsung di studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.